Kembali lagi di Pok Kami, podcast asik bareng kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pok Kami, podcast asik bareng kami. Nah, teman-teman, pada hari ini kami mau bahas mengenai perbandingan antara sistem kearsipan pada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI dengan Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak. Sangat menarik ya. Nah, sebelum mulai pembahasannya, kenalin saya sebagai moderator Wildan Nofrianda dan teman-teman saya ada Syakira Putri Berlian Halim, Deli Nabila, Afifah Zakia, Bagus Murrahman, dan Prana Ahmad Remba. Nah, yuk kita mulai langsung ke pembahasan yang pertama. Nah, yang pertama kita mau bahas mengenai tentang tata naskah dinas. Nah, tata naskah dinas ini ada perbedaannya nih pada Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Boleh nih Kak Syaki jelasin apa aja sih perbedaan pada dua lembaga atau instansi tersebut? Halo, jadi dari keputusannya saja itu sudah berbeda ya Wildan, mulai dari ANRI itu berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021. Sedangkan kalau Kemenak sendiri memiliki pedomannya sendiri yaitu melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016. Seperti itu Wildan. Lalu dari perbedaan tata naskah dinasnya itu ada beberapa bagian nih. Yang pertama seperti pejabat yang berwenang kalau dari ANRI sendiri, lembaga negara dan pemerintahan daerah, sedangkan Kemenak Kementerian Agama. Lalu yang kedua, lambang perguruan tinggi yang berbeda. Sedangkan yang ketiga, lambang negara atau logo seperti ANRI, yaitu ada logo burung Garuda, gambar atau huruf sebagai identitas lembaga negara dan pemerintahan daerah. Kalau dari Kemenak sendiri perbedaannya itu ada lambang Kementerian Agamanya, lalu juga ada lambang ikhlas beramal sebagai identitas bentuk naskah dinas Kementerian Agama, seperti itu. Lalu yang keempat, dari unit pengelolanya sendiri. Kalau dari ANRI, itu unit pengolah yaitu ada dari Satuan Kerja Pencipta Arsip dalam lingkungannya, dari unit pengolah sendiri, dan yang kedua ada unit kearsipan, yaitu Satuan Kerja Pencipta Arsip dalam penyelenggaraan kearsipan. Kalau dari Kemenak, itu ada bagian satuan organisasi, yaitu dari bagian administrasi kepegawaian, pencipta keuangan, dan administrasi umum, sedangkan satunya lagi itu adalah bagian satuan kerja. Dan berbagai hal lain yang membedakannya seperti Kemenak itu memiliki kode jabatan yang terdapat penandatanganan pada naskah dinas, disusun berdasarkan jabatan yang terdapat dalam organisasi yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Nah, ini kita juga akan menjelaskan ya Wildan, ada berbagai jenis naskah dinas yang pastinya itu membedakan berbagai jenisnya itu sendiri, mulai dari naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, dan naskah dinas khusus. Kalau dari naskah dinas arahan, yang membedakannya antara ANRI dan Kemenak, kalau dari ANRI, itu ada naskah dinas pengaturan, naskah dinas penetapan, dan naskah dinas penugasan. Kalau dari Kemenak sendiri, itu ada peraturan dan keputusan, instruksi Menteri Agama, pedoman, standar operasional operator, surat edaran, dan surat tugas. Kalau dari korespondensi yang membedakan antara ANRI dan Kemenak, yaitu dari ANRI ada naskah dinas korespondensi internal dan naskah dinas korespondensi eksternal. Kalau dari Kemenak, itu ada juga naskah dinas korespondensi internal seperti nota dinas, memorandum. Yang kedua ada naskah dinas korespondensi eksternal, dan yang ketiga ada surat undangan. Mungkin surat undangannya yang menjadi pembeda di naskah dinas korespondensi. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, itu ada naskah dinas khusus. Perbedaannya sendiri dari ANRI itu ada surat perjanjian, surat kuasa, berita acara, keterangan, pengantar, pengumuman, laporan, dan telah staf. Sedangkan kalau dari Kemenak itu lebih dikit, dan perbedaannya itu ada dalam perjanjian dalam negeri dan perjanjian internasional. Lalu jenis naskah dinas lain dalam Kemenak itu ada bagian dari laporan laporan, telah staf, formulir, dan naskah dinas elektronik. Seperti itu, Wildan. Oke, terima kasih Kak Syaki. Penjelasannya maksimal banget ya. Kita bisa ambil poin pentingnya mulai dari perbedaan pada pejabat yang berwenang, logo, lambang, unit pengelola, serta jenis naskah dinasnya. Oke, terima kasih Kak Syaki. Selanjutnya kita mau bahas apa lagi nih? Nah,
Setelah ini kita akan bahas perbedaan antara tata naskah dinas elektronik pada Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kali ini penjelasannya akan dijelaskan oleh Prana. Kepada Kak Prana, aku silahkan. Oke, terima kasih nih Kak Wildan untuk kesempatannya. Jadi aku mau jelasin tentang tata naskah dinas elektronik berdasarkan ANRI sama Kemenak. Jadi menurut ANRI itu uh, berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas elektronik. Nah, kalau menurut Kemenak itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendaya Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas Elektronik di lingkungan instansi pemerintah. Nah, kalau perbedaan itu apa aja sih? Nah, jadi untuk perbedaannya itu pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk percepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan. Nah, kalau tata naskah dinas elektronik atau biasa disingkat TNDE adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk arsitektur sistemnya, penomoran naskah dinas elektronik ini antara ANRI dan Kemenak menggunakan penomoran yang berbeda. Contohnya, yang digunakan ANRI itu kodenya tuh beda. Jadi kodenya tuh KP 01 tahun, tanggal, dan sebagainya. Dan kalau yang digunakan Kemenak, contohnya, itu kodenya TU 01, TU tanggal, tahun, dan sebagainya. Jadi kodenya itu beda. Untuk sistem TNDE atau biasa disingkat Tata Naskah Dinas Elektronik, keamanan surat elektronik yang dimiliki Andri berbeda protokolnya dengan Kemenak. Begitu tuh Kak Wildan. Oke, terima kasih Kak Prana. Penjelasannya maksimal juga nih. Jadi kita bisa ambil poin pentingnya perbedaan pada tata naskah dinas elektroniknya itu terdapat pada penomoran suratnya dan sistem TNDE-nya. Oke, terima kasih Prana. Yuk lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan penyelenggaraan kearsipan pada Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kali ini akan dijelasin oleh teman kita yaitu Deli. Kepada Deli, aku silakan. Oke, di penyelenggaraan kearsipan ini, kalau untuk Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Pasal 5 tentang penyelenggaraan kearsipan. Nah, kalau Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2010 nomor 44, Pedoman Penataan Kearsipan di lingkungan Kementerian Agama tentang penyelenggaraan hukum. Nah, yang jadi perbedaannya itu di ruang lingkupnya nih. Kalau Andre sendiri, ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana, dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau Kemenang sendiri, ruang lingkup guna mengatur penyelenggaraan kearsipan mencakup penetapan asas, kewenangan, dan perorganisasian kearsipan, serta tata kearsipan meliputi penggusuran surat, perataan arsip, dan pemeliharaan dan penuntutan arsip. Kayak gitu, Wildan, perbedaan dari penyelenggaraan kearsipan. Oke, terima kasih Kak Deli. Kita juga bisa ambil poin pentingnya kalau perbedaan kearsipan pada Andri dan Kemenak itu terdapat pada ruang lingkup penyelenggaraan kearsipannya. Oke, bisa dimengerti ya. Next, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, kita akan membahas mengenai perbedaan klasifikasi arsip pada Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Boleh nih Afi jelasin apa aja sih perbedaan pada dua institusi berbeda ini? Oke, Kak Wildan. Jadi, klasifikasi arsip pada ANRI itu berdasarkan pada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang klasifikasi arsip di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Sedangkan pada Kementerian Agama Republik Indonesia itu berdasarkan pada Keputusan Inspektur Jenderal
Kementerian Agama nomor 67 tahun 2016 tentang klasifikasi arsip dan penomoran naskah dinas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Dan untuk perbedaannya, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan banget karena dua-duanya emang sama-sama membahas tentang kode klasifikasi pada arsip. Cuma mungkin kalau ditanya yang membedakan apa itu, Andri itu pada peraturan Andri dia tidak terdapat panduan penomoran surat dan kode klasifikasinya itu disusun secara tabel, jadi rapi dan tertata. Sedangkan pada Kementerian Agama itu dia terdapat panduan tentang penomoran naskah dinas dan tabel penomoran naskah dinas. Tetapi kode klasifikasinya tidak disusun tabel, hanya seperti paragraf. Jadi kurang rapi aja gitu. Nah, di situ perbedaannya, Kak Wildan. Oke, Kak Afi. Bisa banget nih aku tangkap kalau perbedaan pada klasifikasi arsipnya terdapat pada panduan penomoran dan kode klasifikasinya. Ada yang berbentuk tabel dan ada yang tidak. Oh, begitu ya. Oke, Kak Afi. Terima kasih. Next, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, yang terakhir kita mau bahas tentang perbedaan jadwal retensi arsip pada Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia yang akan dijelasin oleh Kak Bagus. Silakan nih Kak Bagus dijelasin. Oke, makasih Kak Wildan kesempatannya. Jadi kalau jadwal retensi arsip berdasarkan ANRI itu Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang jadwal retensi arsip nasional Republik Indonesia. Sedangkan kalau misalkan Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 44 tahun 2010. Nah, kalau perbedaannya itu di Andri dalam rangka memberdayakan arsip untuk melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip sebagai bukti bahan akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban nasional di lingkungan arsip nasional Republik Indonesia. Nah, kalau Kemenak dalam rangka mewujudkan tertib administrasi perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2005 tentang petunjuk pelaksanaan sistem kearsipan dinamis di lingkungan Departemen Agama. Seperti itu Kak Wildan perbedaannya. Oke, terima kasih Kak Bagus. Bisa kita lihat nih kalau perbedaan jadwal retensi arsipnya itu perbedaannya terdapat pada tujuan pada lembaga atau instansi masing-masing. Oke. Nah, itu semua pembahasan dari kita dan beberapa penjelasan mengenai pengelolaan arsip di lembaga pemerintahan yang berbeda. Ada perbedaan di setiap lembaga tersebut, mulai dari tata naskah dinas elektronik, penyelenggaraan kearsipan, klasifikasi arsip, dan jadwal retensi arsip. Dapat kita simpulkan walaupun berbeda-beda, namun ada UU yang mengatur tata kelola kearsipan di lembaga itu sehingga pengelolaan arsip tersebut bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan. Nah, begitu pada podcast kami pada kali ini, teman-teman. Nah, sekian dari kami dari Pokami, podcast asik bareng kami. Terima kasih udah nonton channel kami pada kali ini. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Tunggu channel kami berikutnya ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.